Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pertemuan kali ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Bahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai metodologi pengembangan sistem akuntansi. Apa itu metodologi pengembangan sistem? Metodologi pengembangan sistem merupakan langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan suatu sistem informasi. Dalam artian bahwa seorang analisis sistem itu harus membuat sebuah tahapan-tahapan dalam sebuah pengembangan sistem informasi. Nah, tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi itu apa saja? Tahapan-tahapannya yaitu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah analisis sistem, yang kedua desain sistem, dan yang ketiga adalah implementasi sistem. Itu tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem akuntansi. Dalam tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi akuntansi ini ada beberapa dokumen tertulis yang harus dihasilkan dalam setiap tahapannya. Untuk yang pertama yaitu dalam tahapan analisis sistem, di mana dokumen yang biasanya dihasilkan dalam analisis sistem ini adalah laporan hasil analisis sistem dan usulan pelaksanaan analisis sistem. Kenapa dua dokumen tersebut itu dibutuhkan? Karena dalam melakukan tahapan analisis sistem, maka kita harus membuat usulan terlebih dahulu apa sistem yang akan dibuat, serta bagaimana hasil dari tahapan analisis sistem ini dalam sebuah laporan hasil analisis sistem. Tahapan yang kedua yaitu berkaitan dengan desain sistem. Dokumen apa saja yang harus dihasilkan? Yaitu yang pertama adalah usulan desain sistem secara garis besar, yang kedua laporan final desain sistem secara garis besar, dan yang ketiga adalah laporan final desain sistem secara rinci. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita sudah membuat tahapan analisis sistem, maka tahapan selanjutnya adalah membuat desain sistem. Desain sistem tersebut itu dimulai dari usulan terlebih dahulu. Dalam usulan tersebut kita membuat sistem desainnya itu secara garis besar terlebih dahulu. Selanjutnya baru dari usulan tersebut itu dibuatkan yang namanya laporan final desain sistem yang akan dibuat, baik secara garis besar maupun secara terperinci. Tujuannya adalah dengan desain sistem tersebut kita dapat melaksanakan tahapan yang terakhir yaitu implementasi sistem. Implementasi sistem ini kita harus membuat yang namanya laporan final implementasi sistem. Laporan final implementasi sistem ini adalah cakupannya untuk menganalisa bahwa desain sistem yang telah dibuat dan diimplementasikan itu sangat bermanfaat atau berguna dalam pengembangan sistem informasi akuntansi tersebut. Dalam analisis sistem itu ada 4 tahapan yang dapat dilakukan untuk membuat analisis sistem. Tahapan yang pertama adalah analisis pendahuluan. Tahapan yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dan tahapan ketiga adalah pelaksanaan analisis sistem. Serta tahapan yang keempat yaitu penyusunan laporan hasil analisis sistem.
tahapan-tahapan tersebut itu dalam analisis sistem harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena pada tahapan awal inilah, tahapan analisis sistem inilah, kita akan mengetahui desain sistem yang akan diimplementasikan itu seperti apa. Kalau kita salah dalam membuat analisis sistem, maka desain sistem yang akan kita buat akan sulit diimplementasikan pada entitas yang membutuhkan. Dalam melakukan analisis sistem ini, ada 3 sumber informasi yang dapat kita pergunakan sebagai tahapan awal. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi yang sekarang digunakan. Artinya, perusahaan pada saat ini menjalankan sistem akuntansi yang bagaimana. Nah, sistem akuntansi tersebut itulah yang dijadikan dasar tahapan awal untuk menganalisa dan mendesain sistem ke depannya seperti apa yang diharapkan. Yang kedua, sumber informasi internal yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, pekerjaan tulis-menulis, hubungan antar karyawan, antar departemen, atau antar fungsi. Ini harus dipahami terlebih dahulu untuk menjaring sumber informasi yang baik dalam membuat sebuah analisis sistem. Sumber informasi yang terakhir, yang ketiga, yaitu sumber-sumber luar. Bagaimana caranya kita mendapatkan sumber-sumber dari luar? Yaitu perusahaan lain yang menggunakan sistem akuntansi yang serupa. Itu dapat kita contoh. Kira-kira perusahaan lain yang sejenis itu menerapkan sistem akuntansi yang bagaimana? Maka kita dapat mengadopsi sistem informasi tersebut atau dari buku teks, majalah, brosur, dan lain-lainnya yang dapat menjadi sumber informasi dalam melakukan analisis sistem. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa tahapan awal dalam sumber informasi atau sumber informasi awal yang dapat dipergunakan adalah menganalisa sistem akuntansi yang sedang dipergunakan. Maka, apa manfaat dilakukannya analisis terhadap sistem akuntansi yang lama tersebut yang saat ini dipergunakan? Yang pertama yaitu kita dapat mengukur efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang saat ini berjalan, itu dapat kita lakukan kajian. Yang kedua, kita dapat membuat yang namanya ide rancangan berdasarkan pada sistem akuntansi yang dilakukan sekarang. Dan yang ketiga adalah identifikasi sumber daya. Karena dengan mengetahui sistem akuntansi yang sekarang dijalankan, maka kita dapat mengukur dan mengidentifikasi sumber daya yang kita miliki dan sumber daya yang dibutuhkan ke depannya seperti apa. Yang keempat yaitu pengetahuan konversi. Maksudnya adalah kita dengan sistem akuntansi yang sekarang dijalankan itu akan membuat tahapan untuk mengkonversi kepada sistem akuntansi yang baru. Yang terakhir, yang kelima, manfaat dilakukannya analisis terhadap sistem akuntansi lama yaitu sebagai titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan yang baru. Karena dengan sistem akuntansi yang saat ini dijalankan, kita akan membuat tahapan kepada perubahan yang baru. Nah, bagaimana cara atau teknik dalam pengumpulan informasi dalam analisis sistem? Ada 5 teknik yang dapat dilakukan, yaitu wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan, dan pengambilan sampel dalam pengumpulan dokumen. Mengenai teknik pengumpulan informasi wawancara ini ya, kita dapat melakukan wawancara dengan sumber-sumber yang kita harapkan, baik itu sumber internal ataupun sumber eksternal dalam mengumpulkan informasi. Atau
membuat yang namanya kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, sehingga dengan kuesioner tersebut pada saat disebar kita akan mendapatkan informasi sesuai yang kita inginkan. Atau membuat metode analisis kelompok, yaitu dengan kita membuat kelompok-kelompok tertentu untuk berdiskusi mengenai informasi yang kita peroleh. Tahapan yang berikutnya atau teknik yang berikutnya mengenai pengumpulan informasi yaitu pengamatan, dengan kita observasi terlebih dahulu ke sumber yang kita inginkan, baik sumber internal ataupun sumber eksternal, dengan melakukan yang namanya pengamatan. Yang terakhir yaitu pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen. Tentunya dengan adanya populasi atau objek yang akan kita teliti sebagai sumber informasi, kita dapat melakukan sampling perusahaan mana yang dapat kita lakukan sebagai bentuk contoh dan dapat mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dalam tahapan desain sistem itu ada 6 tahapan yang biasanya dilakukan dalam membuat yang namanya desain sistem. Yang pertama yaitu kita membuat desain sistem secara garis besarnya terlebih dahulu. Dengan desain sistem secara garis besar, maka kita akan mengetahui tahapan yang akan kita lakukan seperti apa untuk menyusun desain sistemnya. Tahapan yang kedua yaitu penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Ketika kita menetapkan sebuah sistem, desain sistem, maka selanjutnya adalah kita membuat usulan desain tersebut untuk disepakati. Dan dengan kesepakatan tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa dari desain yang kita buat itu mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan penambahan atau pengurangan. Tahapan yang ketiga yaitu melakukan evaluasi sistem, yaitu dengan melakukan tahapan evaluasi pada desain sistem yang telah kita sepakati. Dan selanjutnya yaitu penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Kalau sudah dilakukan tahapan evaluasi sistem, maka kita membuat yang namanya laporan final desain sistem garis besarnya. Ini yang akan kita jadikan dasar dalam membuat yang namanya tahapan berikutnya, yaitu desain sistem secara rinci. Ketika sudah selesai dilakukan desain sistem secara rinci, maka tahapan yang terakhir yaitu menyusun laporan final desain sistem secara rinci. Itu 6 tahapan dalam menyusun atau membuat desain sistem. Tahapan yang terakhir yaitu implementasi sistem, di mana dalam implementasi sistem tentunya tujuan akhirnya adalah penyusunan laporan final mengenai implementasi sistem. Namun dalam implementasi sistem ini ada 2 hal yang dilaksanakan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu membuat rencana implementasi meliputi rencana pengujian berbagai blok bangunan sistem informasi dan rencana konversi sistem lama ke sistem baru. Dalam hal sistem informasi yang disusun, itu harus dilakukan pengujian terlebih dahulu dalam setiap bloknya. Dalam blok input, blok model, blok output, dan lain-lainnya itu harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Setelah pengujian dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan konversi dari sistem lama ke sistem baru. Ketika rencana implementasi itu sudah disusun, maka pelaksanaan implementasi ini harus dibuat yang namanya laporan hasil mengenai pelaksanaan implementasi dari sistem yang telah dibuat, sehingga dapat melakukan penyusunan laporan final mengenai
implementasi sistem. Apa itu implementasi sistem? Implementasi sistem merupakan pendidikan dan pelatihan pemakaian informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang menjalankan sistem, pengujian sistem baru, pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Itu merupakan implementasi dari yang namanya sistem. Intinya adalah bagaimana sistem informasi yang telah dirancang ini dapat dilaksanakan dalam tahapan operasional. Tentunya membutuhkan yang namanya pendidikan dan pelatihan serta koordinasi antar teknisi yang menjalankan sistem tersebut. Dan tentunya pengujian sistem baru ini harus dilakukan dengan baik, meliputi dari semua aspek atau stakeholder yang menjalankan sistem informasi akuntansi tersebut. Ada 4 tahapan atau 4 cara melakukan konversi dalam implementasi sistem yang akan dibuat atau yang telah dirancang tersebut. Yaitu yang pertama adalah konversi secara langsung, yang kedua adalah konversi paralel, dan yang ketiga adalah modular atau pilot project, dan yang keempat itu adalah pass-in. Dalam konversi langsung, implementasi sistem baru itu dilaksanakan secara langsung dan menghentikan segera pemakaian sistem yang lama. Artinya, sistem yang baru ini langsung menggantikan sistem yang lama. Ada cut-off waktu di sini untuk mengganti sistem yang lama dengan sistem yang baru. Yang kedua adalah konversi paralel. Konversi paralel ini metode implementasi sistem barunya dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemakaian sistem yang lama dalam jangka waktu tertentu. Artinya, sistem yang lama ini tetap dijalankan terlebih dahulu sambil menjalankan sistem yang baru. Maka, waktu yang ditentukan itu akan ketemu pelaksanaannya adalah dengan tetap menjalankan sistem lama dan baru menjalankan sistem yang baru. Ketika tahapan sistem baru ini sudah terasa bahwa dapat diimplementasikan dengan baik, maka baru mengganti sistem yang lama dengan menjalankan sistem yang baru. Sedangkan kalau konversi modular atau pilot project ini, cara implementasi sistem baru ke dalam organisasi dilakukan secara sebagian-sebagian, di mana dalam konversi modular ada beberapa potongan sistem lama yang diganti dengan sistem baru secara bertahap. Ketika potongan-potongan sistem lama itu tergantikan oleh sistem yang baru, maka tahapan sistem baru tersebut itu dapat mengganti secara keseluruhan, sebagian, dan selanjutnya menjadi satu keseluruhan sistem baru mengganti sistem yang lama. Yang terakhir yaitu konversi pass-in, di mana konversi pass-in ini hampir sama dengan modular. Hanya saja implementasi sistem baru dibagi sistemnya secara sendiri-sendiri. Sehingga akan terjadi yang namanya tahapan penggantian sistem lama kepada sistem yang baru. Kalau sistem yang lama itu dijalankan secara keseluruhan dan terus
menerus tergantikan oleh sistem yang baru setahap demi setahap, maka akan ada waktu di mana sistem baru tersebut itu mengganti terhadap sistem yang lama. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai flowchart atau diagram alur. Apa itu flowchart atau diagram alur? Flowchart atau diagram alur itu merupakan bagan-bagan yang mempunyai arus, menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, dan merupakan salah satu cara penyajian algoritma. Sehingga dalam membuat yang namanya flowchart ini harus terdiri dari langkah-langkah dalam bentuk bagan atau simbol yang menjadi fungsi penyajian algoritma. Tujuannya dalam penyusunan flowchart atau diagram alur ini adalah menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah yang dilakukan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas, serta tentunya menggunakan simbol-simbol standar yang telah ditentukan dalam penyusunan diagram alur tersebut. Ada dua model atau jenis mengenai flowchart, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Apa itu sistem flowchart? Sistem flowchart menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Sistem flowchart ini tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah dalam pemecahan suatu masalah, hanya untuk menggambarkan tahapan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Sehingga sistem flowchart ini menjadi sebuah gambaran prosedur yang dibuat dalam bentuk simbol berupa flowchart. Contoh dalam penggunaan sistem flowchart dalam slide ini yaitu kalau kita menggunakan komputer, maka tahapan atau prosedur yang dibentuk dalam sistem flowchart adalah penggunaan keyboard yang merupakan akses input ke CPU, Central Processing Unit, dan ini juga bisa menggunakan flash disk atau disket sebagai medianya sebagai bentuk inputan, sehingga inputan tersebut itu diproses dalam CPU dan menghasilkan tangkapan layar dalam visual display unitnya, yaitu pada monitor yang notabene-nya adalah kita mengetahui hasil dari proses inputan tersebut baik dari keyboard ataupun flash disk yang diolah melalui CPU. Itu gambaran mengenai penggunaan sistem flowchart. Sedangkan program flowchart itu menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah. Dalam artian bahwa untuk program flowchart ini, simbol-simbol yang dipergunakan itu merupakan urutan logika dalam membentuk sebuah prosedur yang tujuannya adalah memecahkan masalah, sehingga prosedur tersebut itu merupakan tahapan-tahapan dari hulu ke hilirnya. Ini yang membedakan dengan sistem flowchart. Ingat bahwa dalam sistem flowchart itu tidak bertujuan untuk memecahkan masalah. Sedangkan dalam program flowchart,
urutan logika yang dipergunakan dalam prosedur ini adalah untuk pemecahan masalah. Terdapat dua jenis metode dalam menggambarkan program flowchart ini, yaitu konseptual flowchart dan detail flowchart. Konseptual flowchart ini menggambarkan alur pemecahan masalah secara garis besarnya, secara globalnya. Sedangkan detail flowchart itu menggambarkan alur pemecahan masalah yang dibuat secara detail atau secara terperinci. Ini contoh mengenai perbedaan antara konseptual flowchart dan detail flowchart, di mana dalam konseptual flowchart itu dibuat secara global sehingga flowchart yang dibuat hanya berupa gambaran besarnya saja. Dimulai input, proses, output, dan akhir. Di mana input, proses, dan output ini dibuat secara global dengan simbol pada umumnya, yaitu dibuat dalam bentuk kotak saja. Berbeda halnya dengan detail flowchart. Dalam detail flowchart ini maka dari tahapan memulai sampai pada tahapan telah selesai untuk input, proses, dan outputnya itu memiliki simbol yang berbeda-beda. Tergantung proses itu bagaimana, input yang dilakukan seperti apa, dan menghasilkan output yang bagaimana. Maka tampilan dari input, proses, dan output akan terjadi yang namanya perbedaan simbol yang dipergunakan pada detail flowchart tersebut. Terdapat 3 kelompok simbol dalam flowchart, yaitu simbol yang berhubungan dengan flow direction simbol, simbol yang berhubungan dengan processing, dan simbol yang berhubungan dengan input dan output. Mengenai flow direction simbol itu digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan yang lainnya. Biasanya disebut sebagai connecting line. Sehingga pada saat proses menggunakan simbol ini, maka tahapannya adalah berkoneksi dengan proses yang lainnya. Sedangkan yang berkaitan dengan processing simbol menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Nah, ini biasanya banyak jenisnya, tergantung proses tersebut itu dilakukan bagaimana, apakah dilakukan secara manual atau secara otomatis. Dan yang berikutnya adalah berkenaan dengan input dan output simbol. Ini menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output dari hasil tersebut. Contoh dalam flow direction simbol itu ada di mana simbol panah ke kanan dan ke kiri, simbol panah ke atas dan ke bawah. Hal tersebut atau simbol tersebut itu menunjukkan simbol arus atau flow yang menyatakan jalannya arus suatu proses itu diarahkan kemana. Apakah diarahkan ke kanan atau ke kiri, atau diarahkan ke atas atau diarahkan ke bawah, tergantung pada simbol dari panah tersebut. Yang selanjutnya yaitu dalam bentuk seperti Z petir. Simbol ini merupakan simbol communication link, menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Simbol berikutnya yaitu simbol lingkaran. Simbol lingkaran ini merupakan simbol konektor yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya
dalam halaman yang sama. Sedangkan simbol berikutnya merupakan simbol offline connector yang menyatakan bahwa sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Maksudnya adalah ketika tahapan-tahapan tersebut itu memiliki tahapan selanjutnya yang tidak muat dalam satu lembar proses, maka dapat dikoneksikan dengan simbol offline connector bila halamannya berbeda. Sedangkan bila halamannya sama, dapat menggunakan simbol konektor, yaitu berupa lingkaran. Selanjutnya berkaitan dengan processing simbol atau simbol dalam tahapan proses, di mana ada beberapa simbol yang dipergunakan. Yang pertama yaitu simbol proses yang digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Simbol proses ini menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer, sehingga dalam hal ini dapat dimaksudkan otomatisasi menggunakan komputer. Selanjutnya, simbol manual itu merupakan simbol berbentuk jajaran genjang yang menyatakan bahwa simbol manual ini merupakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Kalau pelaksanaannya secara manual, maka simbol dengan gambar tersebut itu yang dipergunakan. Selanjutnya adalah simbol decision. Dalam hal ini gambarnya adalah berbentuk wajik yang menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, iya atau tidak. Sehingga dalam simbol decision ini menunjukkan pilihan jawaban. Kalau iya bagaimana, kalau tidak itu bagaimana. Maka menggunakan yang namanya simbol decision. Simbol berikutnya yang dipergunakan adalah simbol predefined process berbentuk segi 6 yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kalau bentuk penyimpanannya berbentuk pengolahan untuk suatu harga awal, maka menggunakan simbol tersebut. Selanjutnya yaitu simbol terminal, bentuknya seperti oval melingkar dan sedikit panjang. Hal ini menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Sehingga ketika kita memulai membuat yang namanya flowchart, maka kita akan menggunakan simbol terminal dan ditulisi mulai atau start. Sedangkan kalau sudah selesai membuat flowchart tersebut, maka simbol terminal itu dipergunakan kembali dengan tulisan selesai atau end. Simbol berikutnya yang dipergunakan dalam processing simbol yaitu simbol keying operation yang menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan mesin yang mempunyai keyboard. Simbol tersebut itu digambarkan dengan persegi panjang, tapi pada pojokannya terdapat yang namanya lengkungan. Nah, bila dalam proses pembuatan flowchart itu menggunakan mesin yang mempunyai keyboard, maka simbol yang dipergunakan adalah simbol keying operation. Selanjutnya yaitu simbol offline storage yang berhubungan dengan
bentuk segitiga terbalik, ini menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Selanjutnya yaitu simbol manual input. Hal ini dapat terlihat pada gambar yang ada, menunjukkan bahwa simbol manual input ini proses memasukkan data yang dilakukan secara manual dengan menggunakan online keyboard. Simbol berikutnya yang berhubungan dengan input atau output simbol, di mana ada beberapa simbol yang dipergunakan, yaitu simbol input atau output yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung pada jenis peralatannya. Ini biasanya umum dipergunakan pada saat tidak mempertimbangkan atau tidak tergantung terhadap jenis peralatan yang dipergunakan dalam penyusunan sebuah prosedur menggunakan flowchart. Yang berikutnya yaitu simbol postcard, di mana hal ini menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke dalam kartu. Simbolnya seperti pada gambar tersebut yang menunjukkan simbol berbentuk card. Yang selanjutnya yaitu simbol magnetic tape yang menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Maka simbol yang dapat dipergunakan menggunakan simbol yang hampir mirip berbentuk lingkaran tapi memiliki ujung seperti huruf Q. Simbol berikutnya yaitu simbol disk storage. Ini menyatakan bahwa input berasal dari bentuk disk atau output yang dihasilkan itu juga disimpan dalam bentuk disk. Simbol berikutnya yang dipergunakan dalam input atau output simbol yaitu simbol dokumen. Bentuknya seperti dokumen. Simbol dokumen ini mencetak keluaran dalam bentuk dokumen atau melalui printer. Dan yang berikutnya adalah simbol display. Ini menunjukkan bahwa output yang dihasilkan keluarannya dalam layar monitor. Itu beberapa simbol yang dipergunakan dalam input atau output simbol. Untuk diketahui bahwa dalam penggunaan simbol dalam membuat bagan alir yang berhubungan dengan flow direction simbol, processing simbol, input ataupun output simbol itu tidak hanya seperti yang disampaikan sebelumnya. Ada beberapa bentuk lain yang berkembang mengenai simbol-simbol tersebut. Salah satunya adalah dalam 3 slide berikut ini yang menyatakan bentuk simbol dalam membuat bagan alir data atau data flowchart diagram, sehingga menghasilkan yang namanya suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Bagaimana simbol dalam proses, bagaimana simbol dalam alir, bagaimana simbol penghubung, bagaimana simbol yang berhubungan dengan tempat penyimpanan data atau arsip, bagaimana simbol yang berhubungan dengan sumber atau tujuan data, serta bagaimana simbol yang berhubungan dengan masukan dan keluaran atau input dan prosesnya.
Ini juga ada beberapa gambaran simbol yang berhubungan dengan dokumen, baik dokumen tersebut itu dokumen yang terdiri dari beberapa lampiran, 2 lampiran, ataupun bahkan 3 lampiran dan seterusnya. Bagaimana simbol tersebut itu dibuat. Dan juga ada simbol yang berhubungan dengan catatan, simbol yang berhubungan dengan penghubung pada halaman yang sama, dengan menunjukkan contoh penggunaannya bagaimana akhir dalam arus dokumen dan mengarahkan ke simbol penghubung di halaman yang sama, atau hal yang berhubungan dengan awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung halaman yang sama, serta simbol yang berhubungan dengan penghubung pada halaman yang berbeda, dan juga simbol yang berhubungan dengan kegiatan manual. Ada juga simbol yang berhubungan dengan keterangan atau komentar, simbol yang berhubungan dengan online komputer proses, ada simbol yang berhubungan dengan online storage, dalam hal ini berhubungan dengan penyimpanan, dan ada juga simbol yang berhubungan dengan persimpangan garis alir, serta ada simbol yang berhubungan dengan arsip sementara, di mana dalam penggunaannya itu bisa menggunakan abjad, nomor urut, atau berhubungan dengan tanggal kronologis. Ada juga simbol yang berhubungan dengan penggunaan keying atau typing verification, dan ada juga simbol yang berhubungan dengan decision atau keputusan, di mana akan berdampak pada keputusan iya atau tidak, serta ada simbol yang berhubungan dengan pertemuan garis alir, dan ada juga simbol yang berhubungan dengan masuknya ke sistem. Ada juga simbol yang berhubungan dengan arsip permanen, ada juga simbol yang berhubungan dengan pita magnetik, ada simbol yang berhubungan dengan garis alir, dan juga ada simbol yang berhubungan dengan mulai atau berakhirnya sistem yang dibuat, serta ada simbol yang berhubungan dengan keluar ke sistem lainnya. Itu beberapa bentuk simbol yang dipergunakan dalam menyusun sebuah flowchart. Ini ada contoh dalam pembuatan sistem flowchart, misalnya dalam bentuk dokumen di mana data jawaban ujian itu diperoleh. Selanjutnya, data jawaban ujian tersebut itu dilakukan pengkoreksian. Nah, dalam tahapan pengkoreksian ini, maka simbol yang dipergunakan adalah simbol proses. Hasilnya, dalam tahapan proses koreksi tersebut yaitu dalam bentuk 2, yaitu dalam bentuk dokumen berupa daftar koreksi data dan juga tersimpan dalam magnetic tape atau pita magnetis. Dan dalam pita magnetis tersebut yang menjadi file utama ujian itu dilakukan yang namanya pemeriksaan oleh penguji dan dibandingkan dengan tabel siswa, di mana tabel siswa tersebut itu bentuknya dalam bentuk dokumen. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan ujian, maka hasilnya itu dalam bentuk dokumen laporan hasil ujian dan juga tersimpan dalam pita magnetik berupa file siswa yang lulus. Itu contoh flowchart sistem yang dibuat dalam tahapan proses alur untuk membuat laporan hasil ujian berdasarkan pada
data jawaban ujian. Yang harus dipahami dalam pembuatan flowchart itu ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Pada umumnya, dalam membuat yang namanya flowchart, itu harus menggunakan simbol dimulai. Selanjutnya ada yang namanya input, proses, dan output, serta diakhiri dengan penyelesaian atau simbol selesai. Untuk input, proses, dan output itu tergantung pada sistem yang dipergunakan. Apakah menggunakan konseptual flowchart atau detail flowchart. Kalau menggunakan konseptual flowchart, maka gambarannya akan dibuat secara sederhana karena tahapan yang dimasukkan itu hanya tahapan globalnya atau garis besarnya. Sedangkan bila menggunakan konsep detail flowchart, maka dibuat secara detail dengan menggunakan simbol-simbol yang telah ditentukan. Ini contoh flowchart pengolahan data yang menggunakan detail flowchart di mana dengan simbol dimulai, selanjutnya tahapan yang dilakukan adalah prosesnya read atau membaca. Ketika proses membaca itu sudah selesai dipergunakan atau selesai dilakukan, maka muncul pertanyaan apakah sudah selesai dibaca atau belum. Kalau misalnya sudah dibaca, maka tahapan tersebut itu sudah selesai. Tapi kalau masih belum dibaca, maka muncul tahapan proses selanjutnya, yaitu diminta untuk menulis dan kembali lagi pada tahapan proses untuk membaca. Sampai pada akhirnya dapat ditentukan bahwa tahapan membaca tersebut itu telah selesai dilaksanakan. Nah, simbol-simbol yang dipergunakan itu menggunakan simbol yang telah ditetapkan, di mana ada simbol decision yang dipergunakan dalam flowchart pengolahan data tersebut. Sebelum materi ini saya akhiri, ada tugas individu yang wajib dilakukan, yaitu yang pertama adalah mencari formulir atau form kerja pada perusahaan atau UMKM yang menjadi tempat observasinya. Selanjutnya, berdasarkan pada formulir atau form kerja tersebut, itu dibuatkan yang namanya SOP-nya atau prosedurnya dalam bentuk flowchart. Formulirnya dalam bentuk apa saja, terserah apa yang ditemukan. Contoh misalnya formulir atau formnya dalam bentuk slip gaji, atau bukti kas keluar, atau bukti kas masuk, atau invoice, atau faktur penjualan. Hal-hal yang berhubungan dengan formulir yang ditemukan di tempat kerja tersebut, itu silahkan dibuat prosedurnya, namun dalam bentuk flowchart. Nah, bentuk flowchart tersebut itu menggunakan simbol-simbol yang telah ditentukan, terutama menggunakan konsep detail flowchart. Artinya simbol-simbol prosesnya itu harus sesuai dengan yang telah ditentukan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap dan selalu mentaati protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.